Lexus Luxury Export to the United States, teman-teman. Banyak yang bilang Lexus akronim dari yang tadi gue bilang tuh, Luxury Export to the United States. Tapi gue nggak tahu itu bener atau enggak. Nah, di depan gue sekarang udah ada Lexus LS 430, teman-teman. Yang kita bakal cari tahu mobil ini seperti apa. Dan Lexus LS ini adalah sebuah bisa dibilang premium sedan yang agak rare untuk di Indonesia. Karena mungkin kalau teman-teman ada di jalan ya, ke kantor atau berkegiatan di luar, mungkin nggak seminggu sekali atau even nggak sebulan sekali ngelihat si LS 430 ini, teman-teman. Jadi bisa dibilang mobil ini adalah mobil yang rare. Dan maka dari itu gue tertarik untuk cari tahu seperti apa sih mobil ini. Dan mobil ini hitungannya sebuah big size sedan yang rivalnya dia ada Mercedes-Benz S-Class dan juga 7 Series-nya BMW, teman-teman. Kita langsung cari tahu aja mobilnya seperti apa. Yuk. Asal kata Lexus itu dari Alexis. Nah, mikirnya jangan macam-macam dulu kalau gue nyebut Alexis. Jadi bukan Alexis yang besar, panjang gitu. Dan getarannya sangat minim karena kita tahu semakin banyak silinder itu getarannya bisa semakin minim, dan ditambah dia mesinnya konfigurasinya V, teman-teman. Ada beberapa teman yang nanya gitu ya, sebenarnya Lexus dan Toyota itu hubungannya apa sih? Dan sekarang gue coba jelasin setahu gue aja ya. Jadi Lexus dan Toyota sebenarnya adalah satu induk gitu. Jadi semacam kayak satu induk lah. Dan awalnya itu Toyota tuh sebenarnya pengen punya produk yang luxury untuk bisa bersaing di Amerika dengan beberapa merek-merek premium yang udah dahulu lebih tenar, teman-teman, seperti Mercedes-Benz dan juga BMW. Makanya kalau nggak salah sekitar tahun 1905 dia bikin project untuk bikin mobil mewah. Dan baru di tahun 1989 dia menampilkan si Lexus generasi pertama di Detroit Motor Show gitu kalau nggak salah. Dan tampillah si Lexus LS 400 sebelum yang unit ini nih. Jadi unit ini LS 430. Dan pada waktu itu emang Toyota tuh kayak nggak mau kalah gitu. Jadi kalau Honda kan dia punya Acura tuh mobil-mobil mewahnya, dan Nissan punya Infiniti. Makanya Toyota nggak mau kalah dengan bikin produk Lexusnya mereka. Kemudian di tahun 2000 muncul si Lexus LS 430 seperti yang ada di depan kita ini, teman-teman. Dan desainnya ini kalau menurut gua ya, di depan tuh masih mirip-mirip kayak Toyota Crown, teman-teman. Dan dari samping ini emang basically dia sedan besar. Kalau gue lihat dari samping sekilas agak sedikit mirip dengan Mercedes-Benz S-Class, teman-teman. Overall desainnya seperti ini. Gue nggak bakal ngomong banyak tentang desainnya karena oke lah, ini emang udah sedan premium yang desainnya itu besar, panjang gitu, dan cakep gitu, elegan dilihat ya. Nah, bagian depannya seperti ini tuh, lampunya kayak gini, agak pipih ya, seperti ini, teman-teman. Kemudian di grillnya ada lambang Lexus yang L-nya miring. Ini kalau dibalik begini jadi huruf A, tapi ini seperti L miring, yang it means it's a Lexus, bukan Toyota ya. Kan ada tuh mobil-mobil Toyota yang dikasih lambang Lexus, tapi ini Lexus yang beneran. Grillnya kayak gini tuh, dikelilingi aksen chrome seperti ini. Kemudian di bawahnya ada fog lampnya. Dan di sini ini mobil tahun 2002 ya, tapi dia udah smart entry, teman-teman. Dan smart entry-nya nggak cuma ada di bagian pintu driver, tapi di keempat pintunya dia udah ada smart entry-nya, teman-teman. Jadi tinggal pencet, dia kebuka. Dan satu hal yang bikin si Lexus ini di tahun 2002 terutama terasa mewah adalah
dia punya vakum di pintunya nih. Jadi ketika teman-teman misalkan nggak rapet ya, dia bakal ngerapetin dengan sendirinya. Artinya nggak bakal ada cerita pintunya nggak rapet ketika teman-teman keluar dari mobil. Dan gila loh, tahun 2002 cuy, udah cukup canggih banget. Smart entry di keempat pintunya, kemudian ada vakum di pintunya. Dan coba kalau kita coba di bagian penumpangnya, apakah vakumnya juga ada? Vakumnya juga ada. Gokil, 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 gokil. Peleknya, ini peleknya juga nih kalau teman-teman nyari juga cukup susah nih yang masih asli seperti ini. Peleknya ini dia ringnya ini ring 17 dibalut dengan profile ban 22555. Remnya udah nggak perlu ditanya lagi lah, udah ABS dan juga EBD teman-teman. Cakram di depan dan di belakang juga cakram. Dan ya udah, sampingnya seperti ini. Elegan banget gitu sedan-sedan kayak gini. Yang naik tuh udah bos-bos lah. Dan ini emang gue nggak tahu ya, shape-nya tuh kayak mobil Yakuza banget gitu. Jadi bos mafia. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang juga gue ngeliat ada shape-shape yang mirip juga kayak S-Class. Kalau teman-teman lihat nih, lampunya itu sedikit mirip, nggak mirip-mirip banget, tapi sedikit mirip teman-teman. Bentuknya seperti ini, teman-teman coba nilai bentuknya seperti apa, cakep atau enggak. Coba tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang punya Lexus bisa tolong kasih tahu kalau ada penjelasan gue yang salah, artinya diperbaikin lah biar kita bisa sama-sama pintar teman-teman. Tuh ada badge Lexus ya di sini, kemudian di sini ada aksen chrome, di sini ada bacaan Lexus, dan lampunya seperti ini nih. Tuh seperti ini, dan ada sensor parkir 1 2 3 4. Belum ada kamera mundur karena zaman itu ya. Orang mundur masih pakai feeling dan masih pakai skill, nggak butuh asis-asis ngelihat di layar head unit. Jadi masih jago lah. Kemudian ada di sini rear defoggernya. Bagasinya coba kita lihat, dan ini bagasinya bisa kita buka dari sini juga nih. Pencet. Nah, bagasinya ini luas karena dia sedan besar, jadi otomatis bagasinya luas teman-teman. Tuh seperti ini. Di sini ada air purifiernya, dan ini ban serepnya coba lihat. Ban serepnya ada di sini, dan ini full size ya, bukan space saver nih teman-teman. Tuh seperti ini, masih rapih mobil ya. Nah itu bagasinya, dan tadi kita udah sedikit ngebahas tentang eksteriornya. Sekarang kita coba cari tahu bagian dalamnya seperti apa teman-teman. Oke, sekarang kita coba cari tahu interiornya seperti apa sih si mobil premium ini, si Lexus LS 430 teman-teman. Dan dalamnya seperti ini nih. Ya emang nuansa-nuansa mewahnya masih terasa walaupun sekarang udah tahun 2023 gitu, dan mobil ini tahun 2002, tapi dia punya beberapa fitur yang kayaknya mobil sekarang juga belum tentu ada gitu teman-teman. Teman-teman, nanti kita kasih tahu fitur-fiturnya apa aja yang di mobil sekarang belum tentu ada gitu. Dan layout dashboardnya seperti ini, khas-khas Toyota di tahunnya dia ya, tahun early 2000-an itu seperti ini. Dan as usual juga di tahun itu, dimana wood panel itu kayak emang commonly banget ada di mobil-mobil yang kelasnya itu udah premium teman-teman. Kayak di S kelasnya Mercedes juga kayaknya ada wood panel seperti ini. Sebentar, gue nyetel driving position dulu biar enak. Dan ini nih
semuanya itu rata-rata udah elektrik. Kayak tadi gue nyetel bangku, dia udah electrical, mulai dari sliding, kemudian reclining, dan lumbar supportnya dan head adjusternya, all ini semua dia udah elektrik. Nah lanjut, setirnya ini modelnya seperti ini, ada badge Lexus di tengah-tengah dan udah airbag. So pastilah udah airbag, dan airbagnya ini ada banyak loh, ada di pengemudi di sini, kemudian ada di sini nih bagian penumpang, kemudian ada side curtain-nya juga ada. Kalau nggak salah nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di depan itu ada 6, di belakang gua nggak tahu ada berapa, nanti kita coba cari tahu. Pokoknya di depan nih udah 6 airbag. Dan satu lagi hal canggihnya adalah di tahun 2002 dia udah keyless keyless entry ya, walaupun belum push start stop engine button ya, dia masih kayak dia cuma nempel di sini, sebenarnya nggak ditempel juga nggak apa-apa gitu, dan dia diputer begitu terus mesinnya nyala walaupun misalkan kuncinya gua kantongin gitu. Ini cukup apa ya, hal yang kita perlu cukup apresiasi di mobil untuk tahun 2002 dia udah punya fitur seperti ini gitu. Ini canggih banget teman-teman. Dan AC-nya udah dual zone di sini, dan yang lucunya adalah dia pengaturan temperaturnya itu misah ya, nggak terintegrasi di sini, tapi dia ada di kanan dan kiri. Kalau kita mau nyetel suhu yang kanan, pencetannya ada di dekat supir, sedangkan yang untuk suhu di sebelah penumpang kiri itu penyetelannya ada juga di space-nya si passenger ya. Jadi sangat memudahkan kedua belah pihak untuk menyetel suhunya sesuai keinginannya masing-masing. Kemudian head unitnya ini masih bawaannya seperti ini, dan dia juga udah ada CD chargernya nih, dan ini bisa ngelot sampai 6 CD tuh. 6 disk CD charger teman-teman. Dan AC-nya yang tadi gue bilang udah dual zone, pengaturannya seperti ini, lengkap nih, lengkap sekali bahkan. Dan untuk pengaturan di belakang juga bisa diatur dari depan sini. Ada lampu hazard di sini, dan ini AC-nya dia bisa auto swing ya. Jadi dia kisi-kisi AC-nya ini gerak sendiri teman-teman, dan ini canggih. Dashboardnya ini materialnya material soft touch semua, material empuk-empuk, nggak ada yang kasar ya teman-teman. Pokoknya bener-bener bikin nyaman lah. Dan lampu baca normal lah ya, lampu baca. Terus di sini ada sunroofnya, tuh ada sunroof ya seperti ini. Dan ini emang sedikit bikin nyaman pengendaranya, karena di sini ada handrest yang posisinya nggak nanggung dan empuk teman-teman. Jadi ketika lu nyetir juga ini masih apa ya, masih nyaman lah. Biasanya kan mobil-mobil premium itu dikhususkan untuk passengernya ya, tapi ini lu bawa juga masih nyaman sekali teman-teman. Spion untuk melihat ke belakang dia udah elektrokromatik, kemudian sun visor, udah ada lampu, dan pastilah kacanya. Di penumpang juga sama, udah ada lampu dan kacanya. Di sini untuk naro kaca mata, dan dia nih maticnya masih matic biasa nih. Maticnya itu 5 speed nih, 5 percepatan, masih torque converter. Kalau yang udah tahun 2004 ya, dia kayaknya udah 6 speed gitu ya kalau nggak salah ya. Karena di tahun 2004 dia mengalami sedikit facelift teman-teman. Jadi giginya udah 6. Kalau yang ini masih 5 speed torque converter. Torque converter biasa, artinya masih matic konvensional, belum CVT. Setirnya yang tadi gue bilang seperti ini. Ada di sini buat pencet-pencetan mode dari si head unitnya teman-teman. Dan ini udah adaptive cruise control. Lu bayangin deh, tahun 2002 dia cruise controlnya udah adaptif ya. Dan ini dia nih, Lexus masih sangat mengakomodir orang-orang yang cenderung kolot ya, nggak percaya gitu kalau mobil tinggal pencet doang. Dia masih bisa naruh ininya nih di
tempat di sininya teman-teman. Jadi masih kerasa pakai kunci walaupun dia tinggal diputer doang aja nih di sininya udah nyala. Dan setirnya akan kembali ke tempatnya, artinya lebih pendek ketika gue pasang si anak kuncinya ini, dan ketika gue lepas dia bakal ke atas sendiri untuk memudahkan lo keluar dari mobilnya. Artinya ini kayak semacam fitur easy exit teman-teman. Setirnya ini udah pengaturannya udah lengkap lah, udah bisa teleskopik dan tilting, dan ini udah elektrik nih pengaturannya. Jadi nggak usah pakai dorong kemudian tilting begitu, dia udah elektrik pengaturannya dari sini. Rem tangannya dia di kaki untuk ngeloknya, dan ngerilisnya dia dari sini nih tuh. Agak aneh ya, kenapa dipisahin gitu nggak jadi satu aja. Dan di sini ada power mode-nya tuh, ada power, ada ekonomis, dan ada snow-nya teman-teman. Ini untuk vehicle stability control nih bisa di off-in kalau teman-teman mau mau ngedrift gitu, karena dia nih masih penggerak belakang nih teman-teman, artinya dia rear wheel drive. Dan di bangkunya itu ada pendinginnya dan ada heater ya teman-teman. Ini canggih banget sih, even mobil-mobil sekarang juga belum tentu ada fasilitas seperti ini di bangkunya. Ruang akomodasi di sini as usual ya, mobil-mobil tahun ini gitu, tahun 2000-an awal masih ada asbak dan ada lighternya. Di sini ada ruang penyimpanan yang 2 layer nih teman-teman, ada 2 tuh, 1 2 yang di sini lebar, dan di sini ada power outlet tuh buat ngecasnya. Canggih ya. Gue cukup amazed gitu, mobil di tahun ini bisa punya fasilitas seperti ini teman-teman. Di sampingnya dia udah electric mirror, yang ini kaca spionnya kalau lu mundur dia bakal kayak ngedongak sedikit ke bawah gitu. Gue nggak tahu maksudnya apa, mungkin untuk ngasih visibilitas kita untuk melihat ke bawah gitu, ngerinya ada obstacle atau apa. Dan door trimnya di sini ada car memory setnya nih, tuh ada memory seatnya, ada 1 2 3, tapi untuk di bagian pengemudi saja, di bagian penumpang itu nggak ada teman-teman. Power window-nya udah auto all semua, dan di sini bahannya nggak ada yang plastik. Di sini materialnya material soft touch semua, enak banget buat dipegang dan disentuh teman-teman. Ruang akomodasi di sini buat naruh-naruh botol yang sifatnya ini bisa digerakin seperti ini untuk menambah space-nya mungkin. Nah, seperti itu. Coba kita lihat bagian layar speedometernya. Layar speedometernya dia emang masih jarum-jaruman seperti ini, standar, ada fuel gauge, terus penunjuk kecepatan, penunjuk putaran mesin, odometer, kemudian penunjuk temperatur mesin, dan ya udah seperti itu aja gitu, masih standar teman-teman. Nah, hordennya juga masih elektriknya masih hidup di bagian belakang ketika mau nutup atau mau ngebuka. Wow, this is so amazed banget untuk mobil di tahun 2002. Canggih sekali. Nah, kayaknya itu aja di bagian depan yang gue cukup canggih, cukup amazed dengan beberapa fitur-fiturnya dia, teman-teman. Sekarang kita coba lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya seperti apa sih? Yuk. Oke, sekarang di bagian belakang teman-teman, dan di depan nih udah setup gua mengemudi, setupan kursi gua mengemudi, dan di belakang ini gua duduk. Legroom gua ini spesial, luas banget. Kesimpulannya mobil ini di bagian belakang ya, yang biasanya kalau lu naik compact sedan atau medium sedan untuk setinggi gua punya masalah di legroom, ini nggak masalah banget. Legroomnya gede banget dan ini luas banget, dan joknya emang
empuk, dan joknya ini di belakang ada heater ya teman-teman. Kalau di belakang, di depan tuh kan lengkap ya, lu bisa heater dan juga bisa ada pendinginnya. Tapi di belakang ini dia cuman ada heaternya doang. Tapi nggak masalah sih, berguna juga kan kalau lu ke pegunungan gitu. Kedinginan ini bisa jadi fitur yang sangat bermanfaat. Dan di sini di headrest-nya, kok headrest sih? Di armrest-nya ini ketika lu buka ya ininya, itu dia banyak banget tombol-tombol, banyak banget fitur-fitur di sini, seperti lu bisa setup AC-nya melalui pencet-pencetan di sini tuh. Kemudian lu juga bisa ngatur audio kontrolnya dari sini. Dan tadi yang gue bilang di sini ada untuk mengaktifkan fitur heaternya, terpisah nih di kiri dan di kanan. Intinya di sini ada banyak tombol-tombol yang fungsinya untuk AC nih, di sini rear purifier, kemudian di sini ada juga untuk mengatur si audionya yang ada di depan teman-teman. Ada di sini cup holder 2 buah, dan di sini ada tempat buat naro something gitulah, kayak misalkan handphone gitu bisa ditaruh di sini. Kursinya ini kayaknya nggak bisa di reclining atau sliding, jadi modelnya fix. Tapi ini udah cukup nyaman sih. Sayangnya itu aja ya, nggak bisa reclining dikit gitu. Ya walaupun udah cukup empuk teman-teman. Di sini ada kisi-kisi AC yang tentunya tidak bisa swing, auto swing seperti di bagian depan. Bentuknya seperti ini dan ada lighternya. Dan door trimnya sama kayak di depan. Di sini bagiannya emang materialnya ini soft touch semua, nggak ada material plastik keras di sini ya. Pokoknya bagian tangan lu bersandar, pala lu bersandar, siku lu bersandar, kemanapun Anda bersandar di sini materialnya empuk semua. Oh ya, gue lupa cerita di depan. Gue lupa cerita tadi ketika gue di depan, itu dia headrestnya udah bisa elektrik nyetelnya. Jadi ketika lu pencet di bagian pengaturannya, itu headrestnya bisa ke atas sendiri atau ke bawah sendiri. Jadi udah elektrik. Dan kalau lu jadi penumpang, pengen majuin bangku depannya, itu tinggal pencet aja seperti ini. Tuh, reclining dan juga sliding. Ini sama kayak Accord waktu itu kita kontenin. Canggih sekali. Dan di tengah nih ada gundukan yang besar yang bikin sedikit nggak nyaman kalau terpaksa ada penumpang 3 di bagian sini. Tapi kayaknya mobil begini jarang deh empet-empetan bertiga di belakang, paling sendiri gitu ya, bos-bos gitu. Lampu baca di sini tuh ada lampu bacanya di sini, kemudian ada untuk gantung-gantung sesuatu. Biasa bos kalau naruh baju-baju gitu, ada kisi-kisi AC dan pegangan di sini door trimnya untuk naruh-naruh botol. Ada juga di sini ruang akomodasi dan airbag di sini juga ada 2 buah. Airbag di sini ada 2 buah. Jadi kalau nggak salah total dia ada 6 ya. 1 2 ada 8 ya kalau nggak salah ya, 8 airbag. Termasuk di belakang nih ada airbag 2 buah teman-teman. Sabuk pengaman oke, 3 titik di kiri dan di kanan. Dan ada headrestnya. Dan ini headrestnya nggak bisa kayak di depan elektrik, tapi ini masih manual teman-teman. Dan coba kita lihat lagi di sini ada cooler ya teman-teman. Di sini ada cooler boxnya. Jadi kalau teman-teman jalan siang gitu pengen naruh botol yang tetap dingin, itu bisa ditaruh di sini. Ada cooler box ya. Canggih sekali ya. Kayaknya itu aja di bagian tengahnya teman-teman. Sekarang kita coba move on ke bagian mesinnya. Yuk. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya teman-teman. Dan mesinnya ini rapi banget ya, semuanya tercover seperti ini teman-teman. Jadi secara visual dilihatnya rapi ya. Dan mesinnya punya kode 3UZ FE 4300 cc dengan konfigurasi V6 teman-teman. V8, karena UZ tuh terkenal dengan konfigurasi mesin V8 teman-teman. Dan kode mesin
UZ dari mulai 1UZ itu terkenal dengan kebadakannya, teman-teman. Jadi nggak usah diragukan lagi tentang durability mesin dari si 3UZ FE, teman-teman. Kapasitasnya yang tadi gue bilang 4300 cc, V8, dan punya output power sebesar 290 HP dan torsinya ada di sekitar kalau nggak salah ya 440-an Newton meter gitu. Koreksi kalau salah ya teman-teman. Dan apa ya? Ini mesin yang bisa dibilang kalau lu pengen punya mobil mewah tapi durability-nya seperti Toyota, mungkin UZ series ini adalah jawabannya, teman-teman. Dan ini mesin getarannya sangat minim karena kita tahu semakin banyak silinder itu getarannya bisa semakin minim, dan ditambah dia mesinnya konfigurasinya V, teman-teman. Soal konsumsi BBM udahlah nggak usah ditanya. Kalau lo beli mobil ini, konsumsi BBM-nya bakal terbayar dengan kenyamanan dan powernya yang besar. Mungkin ada di kisaran 1718 lah, di sekitaran segitu. Dan ini di sini dia masih pakai power steering hidrolis, kemudian ada modul ABS-nya. Dan kayaknya itu bagian mesinnya kita udah ngelihat interior, eksterior, dan mesinnya, teman-teman. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah mobil ini ya, meskipun dia umurnya udah let's say 20 tahun or more gitu, tapi fitur-fiturnya itu emang bisa dibilang canggih, teman-teman. Even sekarang ya, dan juga meskipun ada beberapa fitur yang mungkin nggak dimiliki di mobil sekarang gitu. Jadi canggih banget dan cukup wajar karena pada waktu itu mobil ini emang salah satu mobil flagshipnya dari Lexus, yang saingannya itu mobil-mobil premium seperti Mercedes-Benz S-Class dan juga 7 series-nya dari BMW, teman-teman. Dan setelah kita lihat tadi, ini mobil emang masih rapi, dan kalau teman-teman tertarik nih, mobil ini dijual dengan harga 189 nego tuh, teman-teman. Bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan kalau mau ngeliat langsung bisa langsung datang ke sini nih, Blok M Square. Dan ya udah, ini emang mobil premium yang ketika lu bawa itu tenaganya gede, terus kekedapan kabinnya ini juara banget, dan shock breakernya bantingannya premium kelas banget, ciri khas mobil-mobil premium lah. Dan kayaknya itu dulu vlog gua. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang Lexus nih dan mau berbagi pengalamannya khususnya tentang Lexus LS series ya 430 ini, itu bisa komentar di bawah biar gua dan teman-teman yang lain bisa belajar dan saling menambah literasi kita di kendaraan, teman-teman. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa kalau teman-teman tertarik bisa hubungin nomor di bawah ini. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.